僕の最強をもってあなたの最強を打ち破る。Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung di Animenai, membahas semua hal yang berkaitan dengan anime, mau itu novel, manga, dan mungkin karakter-karakternya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Pada kesempatan ini Animenai akan membahas petualangan seorang lelaki bernama Kurogane Ikki di light novel Rakudai Kishi no Cavalry. Baiklah, langsung aja mari kita masuk ke pembahasannya. Rakudai Kishi no Cavalry volume 15 chapter 24 dengan judul, Air Mata Seorang Mayat. Cerita dimulai dengan tubuh Orgaule yang perlahan naik dengan potongan daging yang berserakan di tanah terlihat perlahan mulai bergabung kembali. Bagian tubuh yang tidak bisa digunakan diganti dengan puing-puing dan kain yang berserakan di dekatnya, dan dengan demikian tubuh Orgaule kembali berbentuk manusia. Sambil tertawa dia kemudian bertanya apa yang benar dan apa yang salah, dan kemudian mengatakan bahwa jika yang menyerang pertama adalah salah, maka dia tidak salah. Sambil menahan Stella dengan benang dari tangan kanannya, Orgaule kemudian menggunakan benang dari tangan kirinya untuk mengumpulkan dan menjahit puing-puing di dekatnya untuk membuat boneka. Terlihat Orgaule mencoba untuk mengadakan pertunjukan boneka berjudul Lako Saglan, yang menceritakan kisah masa lalunya. Cerita pun dimulai di rumah Orleus Gaule yang mengelola sebuah restoran kecil di sebuah desa yang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Ayahnya adalah orang yang kuat dan berpengaruh di desa yang bisa diandalkan oleh semua orang. Ibunya cantik dan baik hati, dan pandai menyanyi. Kakak perempuannya adalah blazer yang kuat dan keren. Namun, ada bocah yang sama sekali tidak senang. Dikatakan, 15 tahun yang lalu, ketika dia berusia 3 tahun, Orleus pertama kali menemukan bahwa dia hanya bisa menemukan kebahagiaan dalam penderitaan dan rasa sakit orang lain. Dia akan menggertak anak-anak lain dan membuat mereka menangis. Tapi dunianya terbalik ketika orang tua dan kakak perempuannya benar-benar marah padanya, dan dia akhirnya mengetahui bahwa apa yang dia pikir menyenangkan, sebenarnya salah. Sejak saat itu, anak laki-laki itu mulai mempraktikkan benar yang diajarkan orang tuanya dan mengamati apa yang diinginkan orang lain untuk berperan sebagai anak yang baik. Orleus kemudian dicintai oleh seluruh desa pada akhirnya, tetapi itu membuatnya stres. Dia mampu mengatasi stres setelah kemampuan blazernya berkembang. Dia diam-diam akan menggunakan benangnya untuk melukai orang lain, menghancurkan teman dan keluarga yang tidak hanya di desanya tetapi juga di kota lain. Namun, aksinya diketahui oleh seseorang yang sedang menyelidiki penyebab insiden buruk yang terjadi di wilayah tersebut. Setelah itu, pada hari pesta ulang tahunnya yang ke-10, seorang pria berjubah hitam mendekati Orleus dan mengundangnya untuk bergabung dengan rebellion. Kemudian Orleus yang takut dunianya terbalik lagi jika semua orang di desa mengetahui rahasianya, jadi dia menyerang pria itu. Namun, kemampuan bocah itu tidak sebanding dengan pria yang bernama Wallenstein. Orleus menjadi takut dan memohon agar Wallenstein tidak membunuhnya. Wallenstein kemudian mengatakan bahwa jika Orleus adalah satu-satunya yang selamat di desa setelah seminggu, maka dia akan membawa Orleus ke rebellion. Tetapi jika ada orang lain yang selamat, maka Wallenstein akan membunuh semua orang termasuk Orleus. Wallenstein juga mengatakan bahwa Orleus pasti akan datang ke sisinya karena Orleus itu terlahir sebagai kejahatan yang murni. Orleus mengira Wallenstein jahat, tetapi Wallenstein mengklaim bahwa dia berusaha menyelamatkan Orleus. Setelah itu, Wallenstein kemudian memberi Orleus waktu seminggu untuk memikirkan apakah Wallenstein atau orang-orang di desa yang akan membunuhnya. Setelah Wallenstein pergi, Orleus berencana memberitahu semua orang di desa tentang segalanya. Namun, selama pesta ulang tahunnya di mana semua orang di desanya menyebarkan kegembiraan, Orleus menyadari bahwa dia tidak benar-benar hidup karena dia tidak bisa membuat senyum dari lubuk hatinya. Dan untuk melindungi dunia di mana mereka bisa tertawa bahagia, orang-orang di desanya merampok hak Orleus untuk hidup dengan mengatakan hal-hal yang mereka yakini benar, seolah-olah itu adalah aturan mutlak. Begitu dia menyadari hal ini, Orleus akhirnya membenci orang tua dan kakak perempuannya yang membunuhnya ketika mereka mengatakan bahwa mereka mencintainya atau ketika mereka berpura-pura melindunginya.
Orleus membenci dunia palsu yang menolak keberadaannya. Karena itu, dia memutuskan untuk menjadikan hari itu hari terbaik dalam hidupnya dengan meminta semua orang di sana untuk memberinya kehidupan sebagai hadiah. Orleus kemudian melanjutkan untuk menghancurkan semua orang di desa dan menjadikan hari itu sebagai hari ulang tahunnya yang sebenarnya. Setelah itu, Orleus kemudian bergabung dengan rebellion setelah menghancurkan semua orang di desa, yang merupakan akhir yang bahagia baginya. Kemudian, setelah pertunjukan boneka wayang yang menceritakan masa lalu dari Orgaule itu sendiri selesai, Orgaule berkata kepada Stella bahwa mereka berdua tidak berbeda karena masing-masing berusaha membunuh satu sama lain demi kebahagiaan mereka sendiri. Orgaule kemudian memperkuat benang yang menjerat Stella yang menyebabkan Stella melepaskan teriakan. Terlihat wajah Stella menjadi merah tua karena dagingnya robek, tulangnya patah dan pernapasannya tersumbat. Kemudian, sementara Stella yang tidak bisa melepaskan diri. Di sisi lain, melihat Stella yang kesulitan, pasukan Vermilion dan Liga mencoba untuk pergi membantu Stella tetapi mereka tiba-tiba terpotong-potong. Hal itu disebabkan oleh kekuatan Orgaule untuk mempengaruhi nasib sebagai Desperado. Diketahui bahwa Danse Macabre, milik Orgaule menyebabkannya menjadi lebih kuat dari Stella sehingga tidak mungkin bagi orang lain di sana untuk menang melawannya. Dikatakan bahwa, sekarang Orgaule mampu menyakiti lawannya hanya dengan melepaskan niat membunuh. Hal ini sama persis dengan yang terjadi pada saat Stella menemui Edelweiss di Edelberg. Yang dimana menunjukkan Edelweiss yang hanya melepaskan hawa membunuh dapat membuat Stella terluka. Dan sepertinya Orgaule sudah berada di tingkat yang sama dengan Edelweiss dalam segi penguasaan mana. Setelah itu, Orgaule kemudian menjelaskan bahwa dia percaya hal yang sama yang diyakini Wallenstein, bahwa dunia ini penuh dengan kebohongan. Yang kuat mengambil segalanya dari yang lemah dan membenarkan ide mereka tentang kebenaran dengan paksa, adalah satu-satunya kebenaran di dunia. Karena itu, Orgaule ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan dunia ini karena siapapun berhak bahagia. Dikatakan bahwa, Orgaule hidup seperti ini karena ini adalah satu-satunya cara supaya dia bisa bahagia. Orgaule kemudian mengatakan bahwa Stella itu baik dan mulia tetapi juga seorang pembunuh yang tidak membantunya. Orgaule juga berkata bahwa dia menyukai orang munafik seperti Stella dan Iris, dan para pembohong besar yang menyebarkan kebohongan tentang menjadi benar. Setelah itu, Orgaule kemudian mengencangkan benang di tubuh Stella dan terlihat Stella pingsan karena kekurangan oksigen. Dan seperti yang ditunjukkan dalam gambar berwarna, kulit Stella pucat dengan anggota tubuhnya menggantung tanpa kekuatan dan matanya tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Kemudian, tiba-tiba Ikki muncul dan meluncurkan Saigeki, yang mengenai dahi Orgaule sementara dia memelototi Orgaule dengan kebencian seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Ikki lalu mengatakan bahwa Orgaule telah memilih untuk muncul sebagai musuh semua orang sekarang dan jadi orang yang kurang ajar, karena setelah melakukan semua kejahatan ini Orgaule malah berpura-pura menjadi korban di sini. Mendengar itu Orgaule kemudian mengatakan dengan gembira kepada Ikki bahwa dia telah menunggunya. Kemudian, setelah Ikki menyadari bahwa Orgaule tidak dapat dibunuh dengan menghancurkan otaknya, Ikki segera mencabut pedangnya dari kepala Orgaule dan menciptakan jarak di antara mereka. Dikatakan bahwa, kemampuan Orgaule untuk mengendalikan mayatnya sendiri itu sangat merepotkan Ikki karena serangan pedang Ikki tidak berakibat fatal bagi Orgaule seperti halnya Iris. Orgaule terkejut bahwa Ikki menang melawan Iris dan bertanya kepada Ikki bagaimana rasanya menjadi seorang pembunuh seperti Orgaule. Ikki menjawab bahwa itu adalah yang terburuk tetapi itu adalah keputusannya untuk membunuh Iris sehingga dia tidak bermaksud menipu dirinya sendiri dengan mengatakan hal-hal yang melebih-lebihkan seperti keadilan atau kejahatan. Mendengar itu, Orgaule menganggap Ikki membosankan dan mengatakan dia membenci Ikki karena mengatakan hal-hal seperti tidak suka membunuh. Orgaule juga mengatakan dia sedang menunggu Ikki datang sehingga dia bisa membunuh Ikki di depan mata Stella. Kemudian, terlihat Orgaule akan meluncurkan Grand Guignol, dan bertanya-tanya apakah Ikki dapat menahannya karena Ikki kelelahan setelah bertarung dengan Iris dan Orgaule sekarang sudah lebih kuat setelah kematiannya sebelumnya. Tapi Ikki yang memiliki penglihatan yang baik telah menentukan kelemahan Grand Guignol setelah melihatnya sekali sebelumnya. Terlihat, meskipun ribuan benang telah diluncurkan ke arah Ikki, benang tersebut memiliki lintasan linier dan kekuatan setiap benang-benang itu jauh lebih kecil karena kekuatan benang tersebut diluncurkan secara merata.
Dikatakan bahwa, benang orgaule tersebut cukup kuat untuk memotong daging manusia, tetapi tidak cukup kuat untuk memotong batu. Diketahui sebelumnya, Orgaule dan Stella telah membuat banyak lubang di tanah selama pertempuran mereka sebelumnya, jadi Ikki melompat ke salah satu lubang di dekatnya untuk menghindari serangan Orgaule. Dan sebagai tanggapan dari tindakan Ikki, Orgaule kemudian meluncurkan benang ke segala arah untuk menyerang warga Kret Lilen dan tentara yang terluka. Namun, semua benang tersebut dialihkan ke atas sebelum mengenai satu orang pun karena distorsi spasial, yaitu suatu kemampuan untuk membelokkan jalur suatu objek tertentu. Orgaule menyadari ini adalah perbuatan nenek. Dan benar saja, Orgaule melihat nenek berdiri di atas gedung yang runtuh. Kemudian, sementara Orgaule terganggu pada saat itu, Ikki memotong lengan kanan Orgaule yang menahan Stella dengan benang. Dikatakan bahwa, Grand Guignol adalah teknik perlindungan dari Orgaule. Jadi, jika Orgaule menggunakan Grand Guignol untuk menyerang, maka, hal itu sama saja dengan Orgaule membuang perisainya sendiri dan dengan demikian membuat Orgaule tidak terlindungi karena butuh waktu untuk membangunnya kembali. Akan tetapi, Orgaule tidak terganggu karena meskipun Stella telah dibebaskan dari pengekangannya, Stella masih tidak sadarkan diri karena kekurangan oksigen. Dan terlihat, nenek juga kelelahan setelah melawan Nassim Al-Salem yang berada di 5 besar terkuat di seluruh dunia, dan yang bisa nenek lakukan sekarang hanyalah melindungi para pengamat. Diketahui bahwa, butuh 1 menit bagi Stella untuk pulih dengan kemampuan naganya, tetapi Orgaule yakin dia bisa membunuh Ikki yang kelelahan sebelum itu. Kemudian, terlihat setelah menyambungkan kembali lengannya ke tubuhnya, Orgaule menggunakan benang yang keluar dari jarinya untuk menggunakannya seperti cambuk dan menyerang Ikki. Diketahui bahwa, Orgaule telah memusatkan sihir di benangnya untuk membuatnya lebih kuat sehingga tebasan yang ditujukan ke Ikki bahkan mampu menghancurkan tanah dan bangunan di dekatnya. Namun, Ikki mampu menghindari tebasan benang tipis tanpa kesulitan meskipun Orgaule memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih baik. Ini tidak mengherankan karena serangan Orgaule tidak memiliki keterampilan atau strategi sehingga tidak dapat mengenai seseorang yang terampil seperti Ikki terutama dalam pertempuran jarak dekat. Ikki juga sudah terbiasa menghadapi serangan kuat yang bisa membunuhnya secara instan, jadi Ikki tidak takut dengan serangan Orgaule. Singkat cerita, Ikki terlihat berhasil mendekati Orgaule dengan menyelinap melalui celah serangan, dan kemudian merusak mayat Orgaule lebih lanjut. Dan meskipun tubuh Orgaule pulih dengan cepat, sepertinya Ikki memiliki inisiatif dalam pertempuran ini yang menyebabkan para prajurit yang terluka bersorak untuknya. Orgaule bingung bagaimana Ikki bisa bertarung sebaik ini padahal seharusnya mana dan staminanya sudah habis. Kemudian, emosi ketakutan yang sudah lama tidak Orgaule rasakan mulai muncul dalam dirinya yang membuatnya kesal pada Ikki. Orgaule kemudian menggunakan tabel surprise, yaitu di mana jari-jari kaki Orgaule melepaskan benang yang membentuk seperti jaring laba-laba yang radiusnya mencapai 10 meter yang mengelilinginya. Hal itu bertujuan untuk membuat Ikki terpeleset. Namun, Ikki melewati jaring laba-laba tanpa kesulitan dan menebas tubuh Orgaule lagi. Namun, meskipun semua orang di sana bersorak untuk Ikki, Stella adalah satu-satunya yang tidak senang. Stella mengatakan bahwa gerakan Ikki saat ini lambat dan tidak dalam kondisi terbaik. Ikki hanya memeras kekuatan apapun yang tersisa dari tubuhnya dan terlihat seperti lilin yang hampir padam. Ikki tidak akan bertahan sampai 1 menit dan tidak mudah bagi Stella untuk pulih sebelum itu bahkan dengan roh naga. Ikki tahu dia tidak bisa menghancurkan tubuh Orgaule dan tidak masalah jika dia tidak bisa menang. Ikki kemudian berteriak kepada Stella bahwa dia akan mati di sini. Ikki tahu dia tidak bisa menang melawan Orgaule dan bahkan Stella juga tahu. Yang bisa Ikki lakukan hanyalah mengulur waktu selama 1 menit agar Stella pulih. Setelah itu, sambil mengulur-ngulur waktu, Ikki kemudian menyatakan semua perasaannya kepada Stella dengan senyuman meskipun kematiannya semakin dekat. Aku sangat menyesal tidak bisa menepati janji kemarin, tapi aku tidak ingin melupakannya. Stella, aku sangat senang bertemu denganmu. Hari itu saat kita bertemu di Akademi Hagun, lalu berkompetisi dan saling mencintai. Itulah kenapa aku bisa menjadi sekuat ini. Semua hal yang tidak ku ketahui sebelumnya tidak akan kutemukan sendiri. Aku menerima semuanya dari Stella. Semua yang terjadi sejak hari aku bertemu denganmu, aku tidak menyesalinya. Semua yang terjadi sampai aku berdiri di sini hari ini adalah hartaku.
Jadi, Stella, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, aku tidak ingin kau menyesal dan berpikir bahwa akan lebih baik jika kau tidak bertemu denganku. Aku tidak ingin kau berpikir bahwa itu adalah kesalahan. Bukan hanya aku yang menjadi kuat setelah kita bertemu hari itu. Tunjukkan itu padaku, kekuatan kesatriaku tercinta. Jalan menuju itu, aku akan membuatnya. Kemudian, setelah mendengar apa yang dikatakan Iki, Stella menjadi yang paling marah. Stella menolak untuk menerima apa yang Iki katakan dan mencoba untuk bergerak. Dan setelah pertarungan antara Iki dan Orgaule mencapai 50 detik, Iki benar-benar kehabisan energi dan tidak bisa lagi menggerakkan kakinya. Tapi tepat sebelum kakinya tidak bisa bergerak lagi, Iki telah menciptakan bayangan dengan Shinkiro, yang menyebabkan Orgaule meleset saat menyerang Iki. Diketahui bahwa, Iki juga telah memprediksi serangan Orgaule dan sebelum Iki kehabisan energi, Iki telah memposisikan pedangnya yaitu Intetsu, di mana pedang itu akan menerima serangan Orgaule. Iki berencana untuk menggunakan kekuatan dari serangan Orgaule untuk membuat jarak di antara mereka, yang dimana tubuh Orgaule akan terlempar ke belakang setelah menerima serangan dengan Intetsu. Pada titik ini sudah 1 menit setelah pertarungan dimulai dan Stella segera mulai bergerak untuk membantu Iki. Namun, Orgaule sepertinya mengetahui rencana Iki tersebut. Dan benar saja, benang Orgaule terlihat telah melilit tubuh Iki pada saat yang sama ketika benang Orgaule diterima oleh Intetsu saat itu. Yang dimana hal tersebut telah mencegah pelarian dari Iki. Dan saat Stella mulai bergerak, benang Orgaule telah menembus dada Iki dan kemudian ditarik keluar. Segera setelah itu, dada Iki meledak dengan organnya diseret keluar. Saat itu, sebelum kematiannya Iki mengatakan, "Aku mencintaimu, Stella." Iki mengatakan itu sambil tersenyum saat dia jatuh ke lautan darah dan daging. Kemudian, Orgaule tertawa sambil mengejek keadaan Iki yang jatuh dan berulang kali menginjak organ tubuh Iki yang berserakan di tanah. Sambil meletakkan kakinya di kepala Iki, Orgaule bertanya kepada Stella apakah Stella menikmati ini. Terlihat, Stella tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya karena kenyataan yang tidak dapat diterima yang terjadi di hadapannya. Terlihat, Stella berjalan dengan goyah dengan tatapan kosong berjalan menuju tubuh Iki. Melihat itu, Orgaule kemudian mengejek dengan mengatakan bahwa jika Iki tidak bertemu Stella maka Iki tidak akan mati dengan menyedihkan di tempat seperti ini, dan dengan demikian semuanya adalah kesalahan Stella dan bahwa Stella lah yang telah membunuh Iki. Dan begitu Stella melihat kaki Orgaule meremukkan kepala Iki, urat terakhir dari kewarasan Stella terputus. Setelah itu, tiba-tiba Stella melepaskan teriakan dan panas yang keluar dari tubuhnya akibat dari pikirannya yang jatuh ke dalam keputusasaan. Terlihat jeritan itu kemudian berubah menjadi raungan dan siluet yang dipantulkan dalam cahaya dan panas menjadi sesuatu yang bukan milik seseorang. Seperti terlihat pada gambar, kulit Stella menjadi hitam dengan sisik bersinar di beberapa tempat, 2 tanduk tumbuh di kepalanya, sayap tumbuh keluar dari punggungnya dan ekor panjang yang memanjang dari daerah tulang ekornya. Nenek tahu bahwa Stella telah mencapai kebangkitan berlebihan, setelah dia kehilangan sisi kemanusiaannya. Nenek kemudian memperingatkan semua orang di daerah itu untuk menjauh dari sana tetapi tidak semua orang bisa karena beberapa dari mereka terluka. Lalu, di sisi lain Orgaule bersukacita oleh jeritan, kesedihan dan keputusasaan yang dikeluarkan oleh Stella. Orgaule ingin Stella lebih banyak menangis, lebih marah, lebih putus asa, dan menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Setelah itu terlihat Orgaule berencana untuk mengendalikan Stella dengan benangnya, tetapi Stella tiba-tiba membenturkan kepalanya sendiri ke tanah berulang kali. Hal tersebut tidak aneh karena Stella telah mengalami kebangkitan berlebihan, dan kehilangan pria yang dicintainya. Namun, meskipun Stella telah kehilangan ketenangannya, terlihat pancaran cahaya dan panasnya mulai melemah dan Orgaule mengharapkan Stella untuk menyerang orang-orang di sekitarnya sebagai gantinya. Kemudian, Orgaule mencoba memprovokasi Stella tetapi Stella tidak mendengar kata-katanya. Stella malah mengabaikan Orgaule dan berteriak pada sisa-sisa tubuh Iki yang mengatakan hal-hal egois sebelumnya. Stella berkata bahwa, Iki telah berjanji bahwa Iki akan bertahan dan tidak akan membiarkan orang lain yang berada di sisinya khawatir. Dengan marah Stella kemudian menyebut Iki pembohong. Stella mengalami kesakitan yang tidak pernah dia alami sebelumnya dan berharap dia bisa melupakan apa yang telah hilang darinya. Namun,
Karena Iki telah mengatakan pada Stella untuk tidak menyesal telah bertemu dengannya dan bahwa Iki mencintainya. Jadi, perkataan Iki tersebut membuat Stella tidak bisa memaafkan Iki karena jika Iki sangat mencintainya maka Iki seharusnya tahu bagaimana rasanya ditinggalkan sendirian. Stella lalu berkata bahwa dia ingin Iki hidup, bukan mati sambil melindunginya. Namun, Stella tidak akan menyesali semua yang terjadi sejak dia pertama kali bertemu Iki karena itu adalah sesuatu yang Stella putuskan atas keinginannya sendiri. Stella kemudian berdiri dan mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kekuatan Stella Vermilion yang menjadi kuat setelah mengikuti punggung Iki seperti yang Iki inginkan. Stella berkata akan melampaui Iki dan menjadi lebih kuat untuk membuat Iki menyesal karena tidak berada di sisinya lagi. Dikatakan bahwa, Stella berkata demikian saat dia mengangkat pedangnya dan bersiap untuk bertarung lagi. Tetapi pada saat itu, Stella mendengar suara yang mengatakan bahwa Stella telah mengucapkan kata-kata yang baik. Dan suara itu ternyata adalah milik Shizuku Kurogane yang telah muncul di medan pertempuran. Setelah itu, Shizuku kemudian mengatakan bahwa jika Stella mengatakan akan lebih baik tidak pernah bertemu Iki lagi, maka Shizuku akan menyerang Stella lagi seperti yang dia lakukan selama pertempuran seleksi di Akademi Hagun. Setelah itu, Shizuku kemudian menyapa Stella dan bertanya apakah mode Yamanba sedang tren saat ini. Yamanba itu sendiri adalah fashion yang identik dengan kulit gelap dan dandanan yang mencolok. Shizuku mengatakan itu karena saat ini Stella dalam mode kebangkitan berlebihan yang dimana kulit Stella berubah menjadi gelap. Kemudian, Stella yang terkejut melihat Shizuku bertanya mengapa Shizuku ada di sini. Shizuku menjawab itu karena negara kecil seperti Vermilion tidak memiliki banyak orang dengan teknik penyembuhan sehingga markas Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir telah meminta kepada negara-negara anggota agar mengirimkan bantuan berupa tim medis. Diketahui bahwa, Kiriko Yakushi seharusnya yang akan datang ke Vermilion tetapi karena sesuatu yang mengganggu sedang terjadi di Jepang, Shizuku ada di sini atas namanya. Kedatangan Shizuku membuat Orgaule merasa senang dan ingin Shizuku menangis seperti yang dilakukan Stella setelah melihat kakak laki-lakinya yang berharga telah menjadi noda di tanah. Namun, Shizuku tidak marah sama sekali dan dengan tenang mengatakan bahwa meskipun Iki selalu melakukan hal-hal sembrono, Shizuku mencintai Iki ketika dia seperti itu. Terlihat, baik Orgaule dan Stella bingung kenapa Shizuku tidak marah sama sekali meski Iki sudah mati. Dan itu karena saat festival seni pedang 7 bintang Shizuku merasa tidak berdaya ketika Iki sekarat karena efek Nameless Glory, milik Amane Shinomiya sebelumnya dan Shizuku menolak untuk membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Dari situlah cerita Shizuku yang pergi untuk berlatih di bawah bimbingan Kiriko Yakushi untuk mempelajari teknik penyembuhan tingkat tertinggi. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa Iki sudah mati dan menghidupkan kembali seseorang dari kematian belum pernah dilakukan sebelumnya. Terlepas dari kenyataan seperti itu, Shizuku tidak peduli dan berlutut di dekat jenazah Iki sambil menyatukan tangannya seolah berdoa dan menutup matanya. Setelah Shizuku mengatakan, Aoiro Sekai atau dunia biru, terlihat, cahaya biru yang berenergi magis keluar dari seluruh tubuhnya dan kemudian menyatu untuk membentuk sepasang sayap di punggungnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sayap itu kemudian menyebarkan bulu di tubuh Iki, dan daging serta darah Iki yang menyentuh bulu dipecah menjadi cahaya biru. Shizuku kemudian menjelaskan bahwa Aoiro Sekai adalah versi perbaikan dari Aoiro Rine, yang dapat digunakan pada orang lain. Dikatakan bahwa, Shizuku menggunakan seni mulia ini untuk memecah tubuh Iki menjadi unit sel tunggal dan kemudian membangunnya kembali. Stella lalu bertanya apakah mungkin untuk menghidupkan kembali Iki, dan Shizuku menjawab bahwa dia tidak akan setenang ini jika tidak bisa melakukannya. Setelah itu, Shizuku juga mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Iki dan hanya ada satu hal yang bisa dilakukan Stella saat ini. Shizuku berkata bahwa Dance Macabre milik Orgaule bukanlah teknik penyembuhan tetapi hanya menyatukan bagian belakang tubuhnya dengan paksa. Menurut Shizuku, Orgaule tidak akan bisa bergerak lagi jika tubuhnya berubah menjadi abu dan Stella harus bisa mengalahkannya. Dengan demikian, Shizuku memberitahu Stella untuk mengurus Orgaule sementara dia akan menghidupkan kembali Iki. Mendengar itu Stella kemudian percaya pada Shizuku dan menyatakan kepada semua orang bahwa dia akan mengalahkan Orgaule. Stella juga memberitahu semua orang untuk melindungi dan membantu satu sama lain sehingga mereka semua bisa pulang ke Vermilion.
Mendengar pernyataan Stella menyebabkan angkatan bersenjata mendapatkan kembali semangat juang mereka dan menciptakan ketertiban. Para Blazer membentuk lingkaran dengan radius 30 meter yang berpusat di Orgaulle. Mereka bertindak sebagai penghalang antara Orgaulle dan warga Kretliland. Sedangkan non-Blazer membantu yang terluka dan warga Kretliland untuk mengungsi. Setelah itu Nenek kemudian bertanya apakah Stella baik-baik saja karena Nenek tahu dari pengalamannya bahwa kebangkitan yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang kehilangan akal sehatnya. Mendengar itu Stella berkata bahwa dia yakin akan baik-baik saja karena meski ditelan amarah dan kesedihan, dia tidak menyesal pernah bertemu Iki. Stella juga berkata kepada Nenek bahwa dia tidak akan kehilangan dirinya sendiri apapun yang terjadi. Mendengar itu, Nenek yang puas kemudian menyatakan kepada Stella bahwa dia akan melindungi semua orang dari pelepasan kekuatan penuh Stella sehingga Stella harus menghabisi Orgaulle tanpa mengkhawatirkan siapapun. Kemudian, Orgaulle yang ingin melihat Stella menghancurkan dirinya sendiri, kesal melihat Stella dan semua orang yang bersemangat. Orgaulle kemudian meluncurkan serangan ke arah pasukan Vermilion dan Liga yang membentuk lingkaran di sekitar Orgaulle. Terlihat Nenek yang fokus melindungi semua orang dari kekuatan Stella tidak bisa menghalau serangan dari Orgaulle tersebut sehingga serangan Orgaulle mengenai sasarannya. Namun, angkatan bersenjata mampu menahan serangan itu karena telah memperkuat ketebalan penghalangnya, yang dimana para prajurit di setiap baris ditopang dari belakang oleh para prajurit di baris berikutnya. Dikatakan bahwa Dandelion yang datang ke medan perang bersama dengan Shizuku adalah orang yang memimpin angkatan bersenjata saat ini. Dandelion mengatakan bahwa jika mereka tidak dapat menahannya sendiri maka mereka akan bertahan bersama. Kemudian, Orgaulle yang kesal kemudian membidik Shizuku untuk mengganggu prosesnya menghidupkan kembali Iki. Tetapi benang yang dia luncurkan dipotong oleh Sirius yang melindungi Shizuku dan Iki. Orgaulle kemudian berencana menggunakan marionet untuk mengendalikan semua orang tetapi Stella tidak mengizinkannya. Stella kemudian menggunakan sayap fisiknya untuk bergerak cepat untuk menyerang Orgaulle dengan pedang besarnya. Terlihat, Orgaulle menggunakan punk decoration, yaitu di mana dia memakai pakaian yang dijahit oleh benangnya dan pakaian itu menurutnya kuat untuk melindunginya dari serangan Stella. Kemudian, karena kekuatan fisik Orgaulle yang telah diperkuat oleh Dance Macabre, lebih kuat dari kekuatan naga Stella, Orgaulle menjadi percaya diri dan berencana untuk menantang Stella dengan tinjunya yang seharusnya bisa lebih kuat daripada menebas dengan menggunakan benangnya. Namun, ternyata Stella lebih kuat sekarang setelah mengalami kebangkitan berlebihan, sehingga serangan berupa tebasan dari Stella terasa berat bagi Orgaulle. Pertempuran kemudian terlihat menjadi satu sisi dengan Orgaulle yang terpojok. Diketahui bahwa Orgaulle sedikit kehilangan keseimbangan sejenak dan selama itu, Stella memotong salah satu kaki Orgaulle dengan pedangnya. Dikatakan bahwa kaki Orgaulle yang terpotong segera ditelan api dan berubah menjadi debu hitam. Kemudian, melihat Orgaulle yang jatuh ke tanah setelah kehilangan kakinya, Stella segera mengambil kesempatan ini untuk mengayunkan pedangnya yang terbakar ke arah Orgaulle yang akan menghancurkan setiap sel tubuhnya. Dan pada saat itu juga, Stella berkata kepada Orgaulle bahwa Orgaulle tidak bisa menang karena dia sendirian. Tapi Orgaulle balas berteriak bahwa dia tidak ingin sendirian tapi dia dan semua orang memiliki nilai yang berbeda sehingga tidak mungkin ada orang yang bisa memahaminya. Dan sebelum pedang Stella bisa mengenainya, Orgaulle melepaskan lengannya dan menembakkannya ke arah rahang bawah Stella yang menyebabkan Stella terlempar ke langit. Setelah itu, Orgaulle lebih lanjut berteriak bahwa dia tidak melakukan kesalahan dan semua orang menjadikannya orang jahat dan mencoba membunuhnya. Orgaulle percaya semua orang menikmati saat mencoba untuk membunuhnya sambil tersenyum dalam hati mereka dan menggunakan kekuatan untuk memaksakan suatu kebenaran sebagai alasan. Dan oleh karena itu, Orgaulle juga akan membunuh semua orang dan menciptakan dunia di mana dia diizinkan untuk tersenyum. Setelah itu, terlihat Orgaulle kemudian melepaskan aura hitam dari seluruh tubuhnya dan berencana untuk melepaskan seni mulia ofensifnya yang paling kuat yaitu Le Grand Guignol atau permainan pembantaian. Dikatakan bahwa Orgaulle menghilangkan armor benangnya atau punk decoration, karena Le Grand Guignol menggunakan semua benang yang dia miliki. Kemampuan Orgaulle ini jauh lebih kuat daripada Grand Guignol, dan akan membunuh semua orang di Lucier ketika digunakan. Stella yang mengetahui bahwa langkah selanjutnya akan menjadi serangan yang menentukan karena Orgaulle berencana untuk melepaskan semua yang dia miliki ke dalam satu serangan ini sehingga Stella tidak akan menang jika dia mundur.
Stella kemudian terbang menuju Orgaule dengan cepat untuk melepaskan seni mulianya yang paling kuat padanya. Dan saat jarak di antara mereka berkurang, kata trio Salamandra dan Le Grand Guignol akan segera dilepaskan bersamaan. Namun, saat itu tubuh Orgaule tiba-tiba terpotong-potong. Orgaule bingung mengapa dia tiba-tiba terpotong di sekujur tubuhnya. Bahkan Stella bingung pada awalnya, tetapi Stella kemudian ingat telah melihat sesuatu yang aneh sebelumnya. Dikatakan bahwa, ketika Iki melawan Orgaule, berapa kali pedang Iki mendarat di tubuh Orgaule lebih banyak daripada berapa kali Orgaule memperbaiki tubuhnya. Hal ini menyebabkan Stella menyadari bahwa Iki telah melakukan sesuatu atas luka yang diterima Orgaule sekarang, dan sepertinya inilah yang Iki maksud sebelumnya tentang menciptakan jalan untuk Stella. Kemudian, dikatakan selain tebasan normal, Iki juga menggunakan tebasan berbeda pada Orgaule yang akan menentukan pertempuran. Diketahui bahwa, pedang rahasia kelima Iki yaitu Kurui Zakura, adalah serangan dengan efek tertunda yang tebasannya menggunakan kekuatan dan mekanisme tertentu untuk membuat luka yang tidak akan terbuka sampai saatnya tiba. Dikatakan bahwa, Iki tidak hanya mengulur waktu untuk Stella, tapi sebenarnya juga memberi Stella cara untuk mendapatkan kemenangan. Dan karena luka yang tiba-tiba diterima Orgaule, Le Grand Guignol tidak dilepaskan dengan benar. Akibatnya, La Evatein, milik Stella menembus dada Orgaule dan menjepit tubuhnya ke tanah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan pada saat yang sama, kata trio Salamandra diaktifkan dan seluruh tubuh Orgaule kemudian diselimuti oleh api. Kemudian, nenek dengan kemampuan gravitasinya mencegah orang lain di area tersebut untuk ikut terbakar. Terlihat, Orgaule tidak bisa melarikan diri dan dia berteriak saat tubuhnya perlahan mulai berubah menjadi abu. Kemudian, sebelum berubah menjadi debu, Orgaule berteriak dan berkata, "Tidak, tidak, aku tidak ingin menghilang, aku tidak ingin, ini kejam. Semua orang selalu bergabung bersama untuk mencoba menyingkirkanku. Bahkan aku tidak ingin menjadi seperti ini. Bahkan aku ingin dilahirkan di sisi lain. Mengapa aku menjadi satu-satunya orang yang tidak mendapatkan bantuan orang lain?" Mendengar itu, Stella berkata bahwa, tentu saja, aku juga berpikir keadaanmu tidak menguntungkan. Tapi ada seseorang yang mencintaimu seperti ini dan mempertaruhkan nyawanya. Tapi kamu tidak melihat ke arahnya. Kau bisa membenciku, itu juga tak terhindarkan bagimu untuk membenci dunia. Tetapi aku tidak akan membiarkanmu mengatakan bahwa tidak ada yang membantumu. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk mengatakan bahwa kau tidak menerima cinta seperti itu. Alasan dirimu yang menghilang sendirian bukan karena suatu kebenaran, tapi itu karena kamu tidak mencintai siapapun. Setelah itu, dikatakan bahwa Iris adalah korban tindakan Orgaule, tetapi Iris terus mencintai Orgaule sebagai sebuah keluarga dan berusaha untuk melindunginya. Jika saja Orgaule menanggapi perasaan Iris, hasilnya bisa berubah. Tapi Orgaule tidak, dan itu membuktikan bahwa Orgaule hanyalah seorang pengecut egois yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Tersadar akan hal tersebut menyebabkan Orgaule dipenuhi penyesalan dan tangisan keras. Dan akhirnya, seluruh tubuh Orgaule kemudian berubah menjadi abu dan Stella mengambil beberapa dari mereka sebelum tersapu angin. Awalnya Stella telah merencanakan untuk membuang abu Orgaule ke laut. Tetapi Stella telah memutuskan untuk menempatkan mereka di kuburan yang sama dengan Iris untuk menghormati cara hidupnya. Stella kemudian berkata kepada Orgaule, yang sekarang menjadi abu, bahwa, jika Orgaule cukup menyesal untuk menangis maka dia harus meminta maaf kepada Iris di sisi lain. Setelah itu, Stella kemudian berbalik menghadap ke arah orang lain di daerah itu dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi untuk menyampaikan kemenangannya. Dengan ini, perang antara Vermilion dan Cretliland akhirnya berakhir. Baiklah teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau ada kesalahan dalam pembahasannya bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like videonya kalau suka, dan dislike aja kalau enggak suka, enggak apa-apa. Nantikan kelanjutannya di video-video selanjutnya. Terima kasih.